Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum solih-solihannya Ustazah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Komaria pada hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar di tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran ke-1, muatan IPA. Sudah siap belajar? Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya tadi anak-anakku sekalian sudah selesai melaksanakan sholat duha dan juga mengaji jilidnya ya. Oke, sekarang disiapkan dulu buku tulisnya. Buku tulis IPA, buku paket tema 4 yang telah didapatkan dari orang tua kalian tadi karena telah mengambilnya dan juga tugas untuk hari ini. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi listrik, beragam komponen dan fungsinya. Oke, sekedar mengingatkan kembali sumber energi listrik antara lain yang pertama baterai, aki, ada dinamo sepeda, dan generator. Perhatikan, setelah ini Ustazah akan mengurai komponen beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama, baterai. Perhatikan gambarnya. Ya, ini adalah bagian-bagian atau komponen dari baterai beserta fungsinya. Yang pertama yang hitam di tengah ya sayang ya, itu adalah batang grafit atau karbon. Dia berfungsi sebagai katoda atau kutub positif dari baterai. Nah, yang di atasnya yakni tutup baja sebagai penghubung katoda. Ada juga tabung kertas laminasi atau insulator. Dia sebagai pembungkus ya sayang ya, agar zat kimia yang ada di dalam baterai tidak terurai keluar ataupun bersinggungan dengan udara luar. Nah, terus yang keempat ada pasta campuran. Di sini itu adalah zat-zat kimia yang ada di dalam baterai, terdiri dari amonium klorida, mangan dioksida, ada serbuk karbon, ya kan? Dan selain itu ada juga gel pemisah elektrolit dari lapisan kanji. Jadi ini yang memisahkan antara tabung kertas laminasi tadi dengan pasta campuran atau yang berisi zat-zat kimia, gitu ya. Ada juga bungkus kaleng atau seng sebagai anoda. Anoda berfungsi sebagai kutub negatif ya. Ada juga dasar kertas laminasi sebagai insulator juga, dan juga yang terakhir ada logam seng ya, Zn itu adalah sebutan dari seng, yang dimana logam seng ini juga berfungsi sebagai anoda atau kutub negatif dari baterai. Oke, selanjutnya keunggulan baterai itu praktis, mudah dibawa kemana-mana, ringan, dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Baterai disebut elemen kering, kenapa? Karena tersusun atas bahan-bahan yang kering. Seperti tadi ya sudah disebutkan ada karbon, tabung seng, zat kimianya antara lain apalagi? Apa tadi? Amonium klorida, serbuk arang atau karbon, dan mangan dioksida. Jika kutub positif dan kutub negatif baterai dihubungkan, zat kimia dalam baterai akan menghasilkan listrik. Makanya biasanya kan kalau kita menggunakan listrik menggunakan baterai, contohnya di senter gitu ya. Kutub positif dan kutub negatif harus dihubungkan, bisa dihubungkan dengan kabel atau penataannya secara seri. Jika sudah dihubungkan, maka zat kimia di dalam baterai itu akan menghasilkan listrik. Perubahan energi pada baterai yakni energi kimia menjadi energi listrik. Baterai ada masa pakainya sehingga disebut juga sebagai elemen primer. Karena jika sudah habis masa pakainya, maka tidak bisa digunakan lagi. Nah, baterai itu biasanya digunakan di mana? Ya, di senter, ya kan, di radio transistor, di kalkulator, dan jam dinding. Yang kedua, aki. Perhatikan gambar.
Ini adalah bagian-bagian dari komponen aki. Ada terminal baterai atau itu pelat biasanya, di situ berisi pelat-pelat ya kan. Ada pelat oksida dan juga ada pelat timbal. Di mana di dalam ini, nah di sini ada juga penutupnya, ada pemisah selnya, ada kotak baterai atau kotak yang berisi larutan asam sulfat, ada pembatasnya juga. Ini sel-sel, ini semua adalah komponen gitu ya, komponen dari aki. Nah, kok di sini baterai Ustazah? Iya, karena aki sejatinya juga bisa disebut baterai, tapi di sini bedanya aki dengan baterai. Kalau aki habis, ya kan, aki bisa digunakan lagi dengan cara disetrum atau diisi ulang larutan asam sulfatnya. Karena menggunakan cairan yang encer, asam sulfatnya encer. Oke, aki terdiri atas pelat timbal, pelat dioksida, larutan asam sulfat, serta dinding mika atau ebonit. Agar dapat digunakan, kedua timbal harus dialiri listrik terlebih dahulu. Akibat aliran tersebut, kedua pelat timbal dapat berubah menjadi kutub positif maupun kutub negatif. Larutan asam sulfat berfungsi untuk menghantarkan listrik, sedangkan mika atau ebonit sebagai pembatas atau penyekat agar kedua kutub tidak bersentuhan. Jika digunakan terus-menerus, energi aki dapat habis, namun bisa dapat digunakan kembali dengan cara disetrum atau ditambah air akinya, atau hal ini yang disebut sebagai elemen sekunder. Nah, kalau ditanya, apa ya air akinya? Air akinya adalah larutan asam sulfat encer. Nah, pada saat dipakai, ya kan, pada saat aki ini dipakai atau digunakan, akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan pada saat disetrum atau diusuk ulang, ya kan, akan terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Biasanya kita bisa melihat aki digunakan di mana, sayang? Biasanya digunakan di di mobil gitu ya, atau juga di tempat-tempat yang memang di sana sulit sekali dijangkau oleh aliran listrik. Jadi biasanya menggunakan aki atau genset seperti itu ya. Nah, dinamo sepeda. Perhatikan gambar. Ini ada roda penggerak, ada besi lunak, ada terminal output, ada koli. Koil itu berisi kumparan ya saya. Itu adalah kumparan kawat, ada bodi logam dan juga ada rotor sebagai silinder magnetnya. Dan ada asnya ini menghubungkan roda penggerak ke rotor atau silinder magnet. Komponen utama dinamo sepeda adalah magnet silinder, inti besi lunak berbentuk U, dan kumparan atau kawat yang digulung teratur yang dililitkan pada besi lunak. Jika kepala dinamo diputar, magnet silinder juga ikut berputar. Perputaran magnet di sekitar kumparan menghasilkan energi listrik. Jadi pada dinamo terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Oke, yang keempat yakni generator. Wow, lebih ribet ya. Ya, banyak sekali komponen generator. Sejatinya prinsip kerja generator itu sama dengan prinsip kerja dinamo sepeda. Pembedanya hanya zat yang menggerakkan turbin atau kumparannya. Kalau tadi dinamo sepeda berarti kita menggerakkan roda, ya kan? Kita mengayuh sepeda itu keluar, terus roda bergerak, akhirnya roda yang bergerak itu yang mengakibatkan, ya kan, penutup silindernya tadi, ya kan, penutup silindernya dinamo itu bergerak juga, akhirnya bisa menggerakkan magnet dan berakhir menggerakkan kumparan. Itulah yang nanti bisa menghasilkan energi listrik. Nah, kalau generator ya kan itu prinsip kerjanya sama. Ada sesuatu dulu yang harus mampu menggerakkan turbin yang ada di dalam generator. Nah, generator ini adalah dinamo raksasa yang dapat menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Untuk memutar magnet, generator membutuhkan turbin, bukan hanya kumparan kawat ya, tapi turbin yang besar. Berdasarkan asal tenaga putaran turbin, dikenal dengan adanya pembangkit tenaga listrik sebagai berikut. Ada PLTA, berarti turbinnya bergerak karena bantuan tenaga atau karena dorongan dari tenaga air gitu ya. Biasanya di sungai yang gede banget gitu ya, yang besar banget, di situ dipasang dam, terus di damnya itu ada turbinnya, ya kan? Itu nanti akhirnya bisa menggerakkan
turbin generator dan dihubungkan dengan gardu induk, maka akan bisa menghasilkan energi listrik. Ada juga PLTU menggunakan tenaga uap, PLTG menggunakan berarti tenaga geotermal atau panas bumi. Ada juga PLTS menggunakan berarti ini adalah pembangkit listrik tenaga surya, jadi menggunakan panel surya. Terus ada juga PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan juga PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini, kan? Semoga anak-anakku dapat memahaminya, dan untuk lebih jelasnya, ya kan? Silakan mencoba dikerjakan terlebih dahulu tugasnya. Insya Allah paham, dan diulang-ulang lagi videonya juga tidak apa-apa. Apabila ada pertanyaan, silakan chat kepada Ustazah secara japri ya. Mungkin sekian dulu yang dapat Ustazah sampaikan, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Sudah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.